Halo, kita kembali lagi dengan saya Ruby dari studio MJ Pro. Kita mau bicara soal hari ini tentang penilaian risiko yang benar ya, risk assessment. Jadi sebelumnya saya sudah berbagi soal pengendalian resiko, bagaimana mengendalikan resiko pengertiannya. Nah, sekarang we're gonna talking about how to assess the risk, ya, bagaimana kita menilai resiko. Kenapa? Karena tadi di reel saya juga sudah jelaskan bahwa kita itu tidak akan pernah bisa mengendalikan resiko kalau kita tidak mengenal resikonya. Jadi harus dinilai dulu, diukur gitu. Jadi kita perlu mengenal musuh kita sebelum kita pergi berperang. Ya, kalau kita sok-sokan, kita tidak punya bekal. Jadi kalau ada orang bijak bilang jika ada bahaya di depan, orang bijak itu atau orang cerdas itu akan menghindar, tarik diri, bersembunyi, menghitung segala sesuatunya dulu, baru nanti dia maju berperang. Begitu ya. Jadi jangan ada resiko di depan diterabas, itu salah gitu. Jadi secara secara pengertian atau pemahaman atau ilmu daripada manajemen risiko pun sudah mengajarkan bahwa sebelum kita menghadapi sesuatu, khususnya kalau kita berbicara dari K3 ya, dari K3 itu kita berbicara dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Kalau kita sudah melihat atau sudah bisa menilai atau bisa melihat, bisa merasakan, bahkan even feeling tentang adanya bahaya atau risiko yang akan terjadi di tempat kerja, maka sebaiknya kita harus melakukan seperti hierarchy of control ya, yang saya pernah sampaikan di IGTV sebelumnya atau live sebelumnya tentang pengendalian risiko. Itu ada eliminasi, kemudian ada rekayasa teknik, kemudian ada substitution dan sebagainya itu bertujuan untuk menekan terjadinya suatu kejadian yang membahayakan atau membuat risiko yang tidak baik bagi seseorang atau aset atau perusahaan yang terdampaki gitu. Jadi nah, hari ini kita akan berbicara soal penilaian risiko. Penilaian risiko adalah salah satu part dari tahapan manajemen risiko yang dilakukan sebelum pengendalian risiko dan setelah analisis risiko. Jadi memang nanti kita akan bicara lagi analisis risiko, itu tahapannya dilakukan sebelum melakukan penilaian risiko. Tapi kali ini kita bahas dulu penilaian risiko itu seperti apa ya. Jadi cepat saja, analisa risiko atau penilaian risiko itu basicnya ada dua. Pertama adalah probability, yaitu kemungkinan terjadinya suatu bahaya atau kerugian saat dihadapkan dengan bahaya. Nah, itu probability. Jadi kemungkinan kita lebih kepada sikap preventif penilaian terhadap suatu aspek. Tapi mohon maaf, tidak hanya soal K3, soal bisnis Anda. Di dalam investasi, sekarang kan lagi banyak itu ya, ada Bitcoin, ada investment mining, ada Doge, kemudian itu teman-teman yang investasi, kemudian teman-teman yang bisnis konvensional, teman-teman yang bisnis online shop atau e-commerce. Itu semua kalau risiko tersebut harus dihitung, even though di rumah tangga ya ada percekcokan. Kemudian dalam hubungan pertemanan atau teamwork di kampus, di sekolah, teamwork di tempat kerja, itu semua ada risikonya. Jangan kira atau jangan berpikir bahwa hanya percekcokan atau hanya rugi saja itu hal yang sepele yang tidak perlu di manajemen, padahal itu berdampak besar bagi kehidupan Anda atau perusahaan Anda. Jadi mulailah menilai kira-kira
risiko apa saja yang kemungkinan ada di dalam aspek kehidupan Anda, baik itu di bisnis Anda, dalam investasi Anda, kemudian di dalam pekerjaan Anda kalau teman-teman di lapangan, atau teman-teman konstruksi, atau teman-teman di bidang K3, terutama K3 rumah sakit. Oh ya, nanti tanggal 16 Juli minggu depan, hari Jumat, jam 8.30 sampai jam 12.45 kita akan ada webinar tentang manajemen prokes ya dan juga manajemen K3 rumah sakit. Itu akan berbicara soal bagaimana kita bisa menilai dan mengendalikan risiko terdampak corona atau COVID-19, coronavirus disease 19, karena tahun 2019 kejadiannya. Jadi teman-teman yang belum daftar segera daftar, ada di IG saya, ada di Linktree IG saya, ada di website kami di akserapelatihan.co.id, ada di bisa WhatsApp ke admin kami 082241732273. Oke. That's it informasinya, harganya murah, Anda bisa dapat bekal untuk bagaimana mengendalikan risiko melalui penilaian risiko yang ada, dan di sana expert talk, orang-orang yang menyampaikan orang-orang sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun di bidangnya, ada dokter, ada bidang K3, ada bidang manajemen ya. Oke, kita lanjut, kita go through. Nah, kita kembali lagi ke penilaian resiko. Penilaian resiko ini selain probability ya, preventif, kita juga mempelajari dari kejadian yang sudah ada, atau belajar dari pengalaman data-data sebelumnya, atau bahkan bisa belajar dari datanya orang lain tentang consequences, akibat, yaitu tingkat keparahan atau kerugian yang mungkin terjadi dari suatu kecelakaan atau kerugian ya. Jadi tidak hanya soal K3 ini, penilaian resiko atau pengendalian resiko atau manajemen risiko. Anda kalau salah perhitungan juga di dalam investasi bisnis, ya akan mengakibatkan kerugian ya. Banyak teman-teman saya yang bermain saham, suatu hari kadang bisa happy tiba-tiba gitu, mungkin dapat banyak ya, bisa suatu hari murung, bisa bahkan even ada yang bisa gila gitu ya. I mean that's too risky gitu untuk menempatkan diri Anda dalam bahaya untuk sesuatu hal yang Anda tidak persiapkan sebelumnya. Jadi di dalam penilaian resiko, analisa dan penilaian risiko ada dua ya, ada probability, itu kemungkinan terjadinya bahaya atau kerugian, kemudian consequences atau akibat yang terjadi berdasarkan tingkat keparahan atau kerugian. Nah, dua hal ini yang paling penting baik di dalam bisnis, sekali lagi di dalam K3 keselamatan dan kesehatan kerja, kemudian di dalam investasi, dalam rumah tangga, dalam hubungan, dalam teamwork, dalam perusahaan. Teman-teman yang bergerak atau punya mimpi atau punya punya gift di bidang manajemen, atau teman-teman yang punya bisnis, atau teman-teman yang bekerja di lapangan di bidang K3 ataupun di kantor, teman-teman harus punya awareness tentang hal ini. Jadi di dalam probability kita harus melihat. Jadi kita pakai black hat ya, kalau di six thinking hat gitu ya. Kita kemungkinan hal terburuk itu apa aja sih? Kalau di kantor, kalau saya duduk di kantor di ruangan saya akan melihat kalau apakah ada risiko ya. Kalau kabel berserakan, apakah ada risiko saya tersandung? Kemudian colokan kabel bertumpuk-tumpuk, ya, apakah ada risiko kebakaran? Gitu ya. Kalau di dalam bisnis, saat Anda mau investasi Bitcoin, apakah ada risiko untuk rugi atau kehilangan? Itu banyak saya dengar ya, orang yang mining atau server atau apalah itu namanya, saya kurang tahu juga, bawa lari uang ya. Mereka sudah banyak terkumpul bawa lari, tapi untungnya bisa di trace ya, di track kemana perginya gitu. Kemudian soal investasi, Anda mau bisnis, Anda sudah hitung belum untung ruginya gitu ya. Jadi jangan bisnis semangat bisnis di awal ya, modal nekat gitu ya, tidak ada perhitungan, tidak ada penilaian, langsung bangun bisnis. Saya punya uang 20 juta, saya mau bisnis online shop, misalnya mau jualan baju piyama, langsung beli
Sudah tahu marketnya belum? Sudah hitung resikonya belum? Sudah hitung belum berapa kompetitor Anda? Nah, ini hal-hal yang perlu diantisipasi, probability kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Waktu beli piyamanya, kemungkinan ada yang rusak apa enggak? Probability-nya kejadian itu sudah dihitung belum semuanya? Bukan mematahkan semangat Anda dalam berbisnis, tetapi ya perlu dihitung supaya Anda tidak stres di akhir ya, tidak gila gitu. Jadi lebih mempersiapkan diri. Kemudian consequences. Untuk teman-teman yang sudah punya pengalaman melihat akibat daripada hal yang sudah dilakukan, data-data sebelumnya ya, itu Anda akan lebih hati-hati di dalam menilai risiko di dalam bisnis, di dalam pekerjaan K3, di dalam hubungan. Oh, I'm telling you I'm telling you something tentang manajemen risiko dalam hubungan. Siapa dari Anda yang banyak putus? Bukan karena orang ketiga, tetapi karena ego yang seharusnya bisa di manajemen sama-sama mengalah, cari win-win solution. Tapi karena tidak kita nilai risikonya putus, yang akibatnya adalah sakit hati, akhirnya karena ego yang diutamakan bukan manajemen risikonya, akhirnya break up. Then make your life, make yourself. Even I have a friend yang bisa hampir gila gitu gara-gara putus hubungan. And that's worse. Itu tidak akan pernah terjadi kalau teman-teman bisa manajemen risikonya, menilai dan mengendalikan. Oke, kita lanjut. Ya, di sini. Oh, hai Eko. Betul Pak D. Waduh, aku belum tua banget nih. Kita lanjut. Penilaian risiko. Itu ada beberapa langkah ya. Saya sebenarnya sudah buat di sini, cuman let me explain it to you, karena kalau saya hanya tunjukkan slide-nya, kebetulan di IG nggak bisa slideshow ya, makanya lebih enak sebenarnya YouTube Live. Actually MJ Pro sudah punya 2 YouTube channel. Yang pertama yang sudah aktif itu Accelerate Safety MJ Pro. Di sana tentang formal education, lebih kepada bidang yang tentang K3, manajemen bisnis, kemudian produk-produk kami, siapa kami ada di sana, silahkan berkunjung kalau mau belajar. Kemudian yang kedua, nah ini yang nanti akan datang, segera launching soon. Itu tentang value of life. Kita akan kasih panggung, di sana ada podcast, juga di sana ada ya kita bincang-bincang ringan lah gitu ya. Soal value of life, teman-teman yang butuh panggung untuk berbicara, untuk speak up, to show your value, pandangan Anda, critical thinking Anda, nanti kita akan bicara di YouTube channel kami yang kurang lebih mungkin itu berbicara soal anak muda. Kita akan menilai soal anak-anak generasi milenial dan generasi Z. Anyway, kita balik lagi ke penilaian risiko. Oke. Oh ya Eko, Mas Eko ini one of a good friend ini dari kuliah. Itu safety dan K3 itu investasi Pak D. True. Kalau teman-teman tidak investasi di K3, you're gonna lose everything ya. Sekali Anda tidak memperhatikan K3 di perusahaan Anda, atau rumah aja deh, nggak usah jauh-jauh, rumah. Ya, Anda sembarang colok kabel, instalasi kabelnya amburadul gitu ya. Saya harus bayar mahal untuk orang bekerja hanya 15 menit, itu harus membayar 200.000, padahal hanya ganti colokan kabel dari satu ke satu yang lain, cuman karena dia punya kompetensi jadi saya harus membayar 200.000. Can you imagine ya, kayak gitu. Jadi K3 adalah investasi yang jangka panjang. It's true, Mas Eko. Jadi kita lanjut ke penilaian resiko ya. Ada beberapa langkah, yaitu pertama di dalam penilaian resiko ada menemukan bahaya. Ya, kita sudah tahu konteks daripada suatu tempat kerja, atau kita tahu konteks daripada bisnis tersebut. Ya, kita tahu konteks daripada investasi tersebut. Tetapi kita tidak menilai itu bahaya. Tetapi kalau kita menemukan kemungkinan terburuk, apakah karena kurang pengetahuan, apakah karena lingkungan, apakah karena Anda, apakah karena alat-alatnya dan sebagainya, bisa terjadi bahaya atau risiko bahaya yang harus kita temukan sebenarnya terlebih dahulu, gitu ya. Jadi sebelum kita melanjutkan langkah lebih jauh, kita perlu menemukan dulu bagaimana
Caranya kita harus bisa punya benchmarking, belajar dari orang lain, punya literasi, belajar daripada orang-orang yang sudah lebih dahulu. Kemudian jangan lupa harus suka membaca, ya. Kalau nggak membaca, you will never ever have a benchmarking.